Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, 1. Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Darmawati M.Biomed sebagai penguji 1. Yang kedua, Bapak Inyoman Gede Suyase SKM MSI sebagai penguji 2 dan pembimbing. Yang ketiga, Ibu Ida Ayu Madesri Arjani SIP MERG sebagai penguji ketiga. Perkenalkan, saya Kade Aprilia dengan nomor NIM P071340191005 dari Program Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Ini saya akan membawakan usulan penelitian yang berjudul Gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar. Berikut adalah submateri yang saya akan bawakan. Pendahuluan, latar belakang. Menurut WHO, tahun 2014 menyatakan bahwa tahun 2030 diperkirakan akan ada sekitar 1,2 miliar jumlah wanita di seluruh dunia yang akan memasuki masa menopause. Di Indonesia sendiri pada tahun 2025 nanti diperkirakan akan ada 60 juta wanita menopause dan usia rata-rata wanita menopause di Indonesia yaitu usia 48 tahun. Menopause sering diartikan yaitu proses berhentinya siklus menstruasi seseorang perempuan yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia. Seorang wanita yang mengalami menopause tidak dapat mengetahui apakah saat menstruasi tertentu benar-benar merupakan menstruasinya yang terakhir sampai 1 tahun berlalu. WHO memprediksi peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus meningkat seiring dengan penambahan umur penduduk. Di Indonesia sendiri menempati peringkat ke-7 di antara negara Asia Tenggara dengan prevalensi diabetes sebesar 10,7 juta. Sedangkan di Provinsi Bali sejumlah 37.736 orang penderita DM telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari 52.282 penderita DM yang ada. Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Gianyar tahun 2020, di mana kejadian kasus diabetes mellitus di Kabupaten Gianyar berjumlah 6.328 orang. Saat menopause, ovarium akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron dari aldosteron, sehingga wanita menopause memiliki jaringan lemak yang banyak. Akumulasi lemak, terutama lemak abdomen, yang berpengaruh pada protein adiponektin yang berkurang. Oleh karena itu, peningkatan lemak tubuh sentral indera abdomen pada wanita menopause dipercaya memiliki peran penting dalam perkembangan resistensi insulin setelah menopause yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Berdasarkan survei pendahuluan, pada 80 orang wanita menopause diperoleh 56 orang atau 70% belum mengetahui tentang masalah-masalah kesehatan yang sering dialami pada usia menopause. Salah satunya yaitu peningkatan kadar glukosa darah. Wanita menopause di Kelurahan Bitra memiliki berat badan yang beragam dan kurang adanya aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari juga dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar. Yang kedua yaitu tujuan khusus untuk mengidentifikasi karakteristik wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar berdasarkan usia, IMT, riwayat keturunan, dan aktivitas fisik. Untuk mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, untuk mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan karakteristik wanita menopause tersebut.
Manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang bidang penelitian ilmiah, khususnya kimia klinik dengan menentukan kadar glukosa darah pada wanita menopause, serta menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pranata laboratorium kesehatan. Yang kedua, manfaat praktis bagi masyarakat. Melalui data penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause dan bagi pemerintah sebagai bahan kajian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita menopause. Tinjauan pustaka. Yang pertama, menopause. Menopause berasal dari bahasa Yunani yang arti kata men berarti bulan dan kata pause berarti perhentian sementara. Menopause sendiri didefinisikan sebagai periode berhentinya menstruasi untuk selamanya. Menopause adalah proses peralihan dari masa produktif ke masa non-produktif akibat kurangnya hormon estrogen dan progesteron. Macam menopause ada dua, yaitu menopause alami dan menopause dini. Tahapan menopause dibagi menjadi 4, yaitu pramenopause, di mana fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Yang kedua, perimenopause, yaitu fase peralihan antara pramenopause dengan pasca menopause. Yang ketiga, menopause, yaitu menandakan haid terakhir. Yang keempat, postmenopause, yaitu atau pasca menopause terjadi setelah menopause. Faktor yang mempengaruhi menopause yang pertama ada marriage change, faktor psikis, jumlah anak, usia melahirkan, pemakaian kontrasepsi, merokok, beban kerja, cemas, budaya dan lingkungan, diabetes, dan status gizi. Glukosa merupakan salah satu karbohidrat penting yang digunakan sebagai sumber tenaga. Glukosa berperan sebagai molekul utama bagi pembentukan energi di dalam tubuh. Metabolisme glukosa menghasilkan asam pirufat, asam laktat, dan asetil koenzim A. Jika glukosa dioksidasi total, maka akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi yang akan disimpan di dalam hati atau otot dalam bentuk glikogen. Kadar glukosa darah sepanjang hari bervariasi, di mana akan meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 jam. Peningkatan kadar glukosa darah setelah makan ataupun minum merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga mencegah kenaikan kadar glukosa darah yang lebih lanjut dan menyebabkan kadar glukosa darah menurun secara perlahan. Faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah yaitu jenis kelamin, usia, riwayat keturunan, konsumsi karbohidrat, IMT, stres, dan aktivitas fisik. Jenis-jenis pemeriksaan glukosa darah yaitu ada glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan glukosa darah 2 jam setelah makan. Metode pemeriksaan glukosa darah yaitu yang pertama ada metode enzimatik menggunakan alat spektrofotometer dan metode amperometric detection and reflectance yaitu menggunakan alat PO-CT. Hubungan menopause dengan glukosa darah. Wanita menopause akan mengalami penurunan berbagai fungsi di dalam tubuh sehingga akan berdampak pada ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupannya. Semakin tua usia seseorang, maka risiko peningkatan kadar glukosa darah serta gangguan toleransi glukosa akan semakin tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh melemahnya semua fungsi dari organ dan metabolisme tubuh termasuk juga sel pankreas yang bertugas dalam menghasilkan insulin. Saat menopause, ovarium akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron secara eksklusif dari androsteron sehingga wanita menopause memiliki jaringan lemak yang lebih banyak. Peningkatan lemak tubuh pada wanita menopause dipercaya berperan penting dalam perkembangan resistensi insulin terhadap kadar glukosa darah. Sel pankreas bisa mengalami degradasi yang menyebabkan hormon insulin yang dihasilkan terlalu sedikit sehingga kadar glukosa darah akan menjadi tinggi dan kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh wanita menopause sangat berpengaruh pada kadar glukosa darah. Berdasarkan kerangka konsep
tersebut, wanita menopause akan diukur kadar glukosa darahnya dengan alat PO-CT dan dikategorikan dalam kadar rendah, normal, dan tinggi. Kadar glukosa darah menopause dapat mengalami kenaikan yang disebabkan oleh faktor yaitu usia, IMT, riwayat keturunan, aktivitas fisik, dan konsumsi karbohidrat. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu dan karakteristik wanita menopause di Kelurahan Bitrek, Kecamatan Gianyar. Berikut adalah definisi operasional, bisa lihat di slide. 4. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena. Fenomena dalam penelitian ini yaitu gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitrek, Kecamatan Gianyar. Penelitian. Penelitian ini dimulai dengan cara mencari sasaran yaitu wanita menopause yang berada di Kelurahan Bitrek, Kecamatan Gianyar. Selanjutnya pengisian inform consent dan kuesioner oleh wanita menopause, pengambilan darah kapiler yang dilakukan berdasarkan prosedur dan pengukuran kadar glukosa darah sewaktu dengan metode PO-CT, mencatat hasil yang diperoleh dan dimasukkan ke dalam tabel, lalu melakukan analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya yaitu di Kelurahan Bitrek, Kecamatan Gianyar, dan waktu penelitian dari bulan Januari sampai Mei 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi berdasarkan data dari Puskesmas Gianyar 2, populasi wanita menopause yang berasal dari Kelurahan Bitrek yaitu 150 orang. Yang selanjutnya sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sampel dengan rumus Solvin, yaitu sampel yang digunakan sebanyak 60 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, di mana teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu seperti kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu wanita yang sudah mengalami menopause di Kelurahan Bitrek, Kecamatan Gianyar, wanita menopause yang sudah bersedia menjadi responden dengan menandatangani inform consent dan kuesioner, dan responden yang tidak mengalami COVID-19. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu wanita yang tidak mengalami menopause dan wanita menopause yang menolak menjadi responden. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer berupa hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder berupa jurnal dan buku yang berkaitan tentang kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause. Cara pengumpulan data yaitu wawancara dan pengisian kuesioner, serta melalui pemeriksaan menggunakan alat PO-CT. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar kuesioner, inform consent, alat tulis, kamera untuk dokumentasi. Alat dan bahan untuk pemeriksaan laboratorium, alatnya berupa alat ukur glukosa darah atau PO-CT, reagen stick glukosa, lancet steril, autoclip, dan bahannya berupa sampel darah kapiler, kapas alkohol, dan kapas kering. Prosedur kerja. Yang pertama, tahapan preanalitik dengan cara melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada responden. Yang kedua, mencuci tangan dan menggunakan APD lengkap. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, tahapan analitik yaitu melakukan pengambilan darah kapiler serta melakukan pemeriksaan glukosa darah dengan metode PO-CT. Selanjutnya, post analitik, melepas APD dan mencuci tangan bagi peneliti dan mencatat hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu pada tabel. Pengolahan data. Data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu akan dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi narasi. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, di mana analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Data hasil pengukuran glukosa darah sewaktu yang diketahui dilanjutkan
akan dideskripsikan berdasarkan kategori yaitu rendah, normal, dan tinggi. Etika penelitian. Penelitian yang akan dilakukan harus sesuai dengan aturan etik penelitian, yakni mengikuti kode etik penelitian yaitu prinsip dasar penelitian. Etika penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, ethical clearance atau kelayakan etik, lembar persetujuan atau informed consent tanpa nama atau anonymity, kerahasiaan atau confidentiality, dan keadilan atau justice. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.